Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari 3 pertandingan. Yang pertama dari Premier League antara Arsenal versus Crystal Palace yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor telak 4-1. Yang kedua dari babak perempat final Piala FA antara Manchester United versus Fulham yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor 3-1. Dan ketiga dari La Liga antara Barcelona versus Real Madrid yang berakhir untuk kemenangan Barcelona dengan skor 2-1. Memang saya terlambat upload konten ini teman-teman karena saya sangat amat sibuk hari ini, tetapi tentu saya tidak ingin ketinggalan untuk memberikan analisa dari 3 pertandingan ini. Pertama-tama saya ingin membahas pertandingan dari Premier League antara Arsenal versus Crystal Palace yang tentu merupakan pertandingan yang sangat amat penting bagi Arsenal karena mereka perlu menjaga jarak dengan Manchester City. Artinya kemenangan adalah harga mati bagi Arsenal. Dan itulah yang dilakukan oleh para pemain Arsenal di pertandingan kemarin malam. Walaupun mereka membutuhkan sekitar 17 menit untuk bisa menciptakan peluang mereka yang pertama dari Odegaard. Tapi setelah mereka bisa menciptakan peluang mereka yang pertama tersebut di menit ke-17, kita melihat serangan yang bergelombang yang bisa dibangun oleh para pemain Arsenal sehingga mereka bisa mencetak gol pertama di pertandingan ini melalui Martinelli ketika dia mendapatkan umpan dari Bukayo Saka. Dan teman-teman perlu perhatikan cara bermain dari Arsenal di pertandingan kemarin malam. Gak ada obatnya. Kenapa saya katakan gak ada obatnya? Karena para pemain Arsenal tidak saja menyerang dari sektor sayap, tapi mereka juga bisa membuka pertahanan dari Crystal Palace melalui kreativitas dari lini tengah. Karena sekarang adanya Trossard yang memang bermain sebagai striker palsu, tapi pemain ini juga bisa turun sedikit ke tengah untuk ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Dan dia bahu-membahu bersama Odegaard untuk membongkar pertahanan dari Palace dari lini tengah. Dan dia juga pemain yang mobile, sama seperti Odegaard, bisa juga bergerak dari sektor sayap. Jadi ketika ada lebih dari satu pemain yang bisa bergerak secara mobile, tentu itu akan menyulitkan para pemain tim lawan untuk bisa mengantisipasi serangan dari Arsenal. Dan memang tampak jelas para pemain dari Crystal Palace kocar-kacir di pertandingan kemarin malam. Meskipun memang Palace yang mendapatkan peluang pertama. Betul kan dari Zaha yang tendangannya terkena tiang. Tapi setelah itu kan kita melihat bahwa para pemain Arsenal mendominasi jalannya pertandingan. Setelah mereka bisa mencetak gol pertama melalui Martinelli, tidak lama kemudian mereka bisa menambah gol. Dan kita melihat proses gol yang cantik juga ketika Bukayo Saka bisa melakukan finishing yang sempurna dari dalam kotak penalti pertahanan Crystal Palace. Padahal kita tahu salah satu kelemahan dari Arsenal adalah ketika para pemain mereka sering sulit melakukan finishing. Betul kan teman-teman? Apalagi ketika tim lawan itu bermain dengan skema ekstra defensif yang juga dilakukan oleh para pemain Crystal Palace. Karena para pemain Palace itu hanya mengandalkan permainan defensif dan coba untuk menyerang ke pertahanan Arsenal melalui counter attack yang sebetulnya hanya berhasil 1 atau 2 kali. Karena di pertandingan kemarin malam, para pemain Arsenal tidak selalu mengandalkan garis pertahanan yang tinggi. Karena salah satu kelemahan dari Arsenal lainnya adalah ketika para pemain mereka yang mengandalkan garis pertahanan yang tinggi sering sulit untuk recover position. Sering sulit untuk bisa melakukan transisi negatif yang cepat. Maka itu mereka bermain dengan kombinasi pressing. Kadang-kadang high press, tapi bisa juga mereka turun sampai ke tengah atau bahkan menunggu di area pertahanan. Tapi ketika mendapatkan bola, proses transisi dari para pemain Arsenal itu sangat amat cepat teman-teman. Mereka membutuhkan waktu sekitar 7-8 detik untuk bisa membangun sebuah proses transisi positif yang cepat. Dan gol kedua juga berkat Ben White yang bisa melakukan pressing dan kemudian memberikan umpan kepada Bukayo Saka setelah mereka bertukaran passing. Yang gol pertama juga kan seperti itu. Ben White mendapatkan bola, dia rebut bola, dia memberikan bola kepada Saka, tapi Saka kan memberikan passing. Gol kedua, Saka memilih untuk syuting langsung dan kita bisa melihat kepintaran dari Saka yang cepat masuk ke posisi onside sebelum dia menerima umpan dari Ben White. Sudah unggul 2-0, ya tentu Arsenal sudah pegang kendali, tapi Arsenal bukanlah tim yang langsung akan bermain defensif ya ketika mereka sudah unggul. Dan memang Palace coba untuk keluar menyerang di babak kedua, tapi kita melihat ketika para pemain Arsenal itu mendapatkan bola, mereka bisa cepat membangun sebuah proses serangan. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol ketiga. Ini gol yang cantik sekali teman-teman. Melibatkan Zinchenko, Xhaka, dan juga Trossard. Kita lihat, Zinchenko memberikan umpan kepada Xhaka, Xhaka kepada Trossard, Trossard through pass, dan Xhaka bisa melakukan finishing.
Sudah 3-0, tentu ini sudah 3 poin bagi Arsenal. Tapi Palace ini kan juga nggak mau nyerah. Dan salah satu kelemahan lainnya dari Arsenal adalah mereka sering kemasukan gol dari corner. Yang kemasukan lagi di pertandingan kemarin malam. Nah ini Arteta harus memahami salah satu kelemahan dari Arsenal, yaitu dari set piece dari corner kick. Nah dia harus bisa merancang sebuah skenario bertahan yang baik bagi para pemainnya ketika menghadapi sebuah situasi set piece, apakah itu dari corner atau juga dari free kick. Ya Schlupp bisa mencetak gol. Dan setelah itu mereka hampir saja mencetak gol lagi untuk membuat skor 3-2 kan, kalau nggak salah itu Zaha yang melepaskan tendangan. Sebelum akhirnya Arsenal bisa mencetak gol lagi ketika ada pemain pengganti Tierney memberikan umpan kepada Bukayo Saka. Jadi high tempo game dari Arsenal ini teman-teman menurut saya adalah salah satu yang terbaik di Eropa saat ini. Ya teman-teman lihat saja permainan mereka seperti apa. Proses transisi positif yang cepat, kemudian mereka bisa sekarang melakukan recovery yang cepat setelah membangun sebuah proses serangan. Sekarang Gabriel Jesus juga sudah kembali, tinggal para pemain mereka jangan banyak melakukan kesalahan. So this was a good win for Arsenal, dan memang ini yang dibutuhkan oleh mereka untuk tetap menjaga jarak dengan Manchester City. Sekarang selisih poinnya sudah 8 poin, tentu peluangnya semakin besar bagi Arsenal, tapi kita tahu bahwa yang paling penting nanti ada 2 pertandingan bagi Arsenal ketika mereka bermain away ke kandang Manchester City dan juga ke kandang Liverpool. Yaitu tentu adalah 2 pertandingan yang vital bagi mereka, tapi untuk sementara ini ya biarkanlah mereka menikmati status sebagai pimpinan klasmen sementara. Betul kan teman-teman? Dengan unggul 8 poin. Oke, and now to the second game yang ingin saya bahas. Babak perempat final dari Piala FA antara Manchester United versus Fulham. Ini pertandingan yang tricky bagi Manchester United, teman-teman. Memang Fulham bukanlah tim papan atas, tapi ya para pemain Fulham ini juga agak jelek loh. Mereka pemain-pemain yang bagus juga, pemain-pemain yang berpengalaman juga loh. Ada Willian, ada Diop, ada juga Mitrovic. Jadi tidak akan begitu mudah untuk bisa mengalahkan Fulham. Nah, jadi MU ini di pertandingan home mereka nih teman-teman, yang kadang-kadang saya melihat mereka sering terlambat panas. Maka itu mereka membutuhkan waktu juga untuk bisa menemukan ritme permainan mereka. Tapi di satu sisi, Fulham juga berani bermain menyerang. Nah, ini plus poinnya dari Fulham. Tampaknya mereka nothing to lose di pertandingan babak perempat final ini. Jadi sepertinya nih saya melihat para pemain MU yang punya beban. Maka itu mereka terlambat panas. Dan memang ada perubahan yang perlu dilakukan oleh Erik ten Hag di line up. Seperti dimainkannya dari awal McTominay dan juga Sabitzer. Karena Casemiro tidak bisa bermain kan. Dan Fred untuk sementara ditaruh di bangku cadangan. Dan di pertahanan karena Varane cedera dimainkannya Harry Maguire. Which was not bad. Not a bad performance from Harry Maguire. Betul kan teman-teman? Saya gak melihat dia ada melakukan satu kesalahan. Walaupun dia ada melakukan pelanggaran yang keras kepada Mitrovic. Tapi selain itu cukup baik dia. De Gea permainannya luar biasa. Kalau bukan karena De Gea, itu Fulham sudah bisa unggul lebih dari 1 gol tuh. Tapi dia bisa menjaga Fulham untuk tidak bisa mencetak banyak gol. Kemudian kita lihat ada Bruno, ada Sancho, ada juga Rashford dan juga tentunya Weghorst. Dan dari jalannya pertandingan, ya inilah yang seru dari pertandingan Piala FA kan, jual beli serangan. Fulham juga menyerang, Fulham juga mendapatkan peluang dari Diop. Dan MU sebetulnya tidak bisa banyak menciptakan peluang di babak pertama, betul kan teman-teman? Dari Sabitzer dan juga dari Weghorst. Karena kenapa? Karena saya melihat mereka agak lamban dalam menyusun serangan. Mungkin karena nih antara Sancho dan juga Rashford ini kelihatannya nih mereka gak ada sinergi yang baik nih untuk bergerak dari kiri dan juga kanan. Maka itu di babak kedua akhirnya McTominay ditarik keluar karena McTominay juga tidak bisa menang pressing di tengah. Para pemain Fulham cukup kuat di tengah. Dan ketika Anthony masuk di situ saya melihat lebih berbahaya serangan-serangan dari MU. Tapi Fulham yang unggul lebih dulu kan teman-teman. Nah, karena kita melihat para pemain MU tidak fokus dengan pergerakan tanpa bola yang dilakukan oleh Mitrovic. Sehingga Mitrovic bisa mencetak gol pembuka di pertandingan ini. Dan kemudian kita tahu dia mendapatkan satu lagi peluang yang bisa di-save oleh De Gea. Artinya De Gea melakukan cukup banyak save yang krusial di pertandingan ini, teman-teman. Tapi kemudian, ketika ada sebuah proses counter attack, pada saat Anthony memberikan umpan kepada Sancho, Sancho shooting, ya itu jelas kena tangan dari Willian. Seandainya nggak kena tangan dari Willian, maka tentu Sancho sudah mencetak gol. Jadi setelah direview dari monitor, setelah wasit itu mendapatkan call dari wasit, setelah wasit di lapangan mendapatkan call dari wasit di ruang VAR untuk ngecek monitor, nah wasit akhirnya memutuskan bahwa itu adalah tendangan penalti dan kartu merah bagi Willian. Nah artinya ya ini bukan keputusan yang salah dari wasit untuk memberikan kartu merah. Tapi sayangnya pelatih dari Fulham, Marco Silva kalau nggak salah namanya, nah baru saja wasit itu lagi lihat monitor, dia sudah coba untuk mengganggu wasit, nah itu kan salah.
Jadi mau tidak mau wasit perlu memberikan kartu merah. Mungkin juga dia mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Kan kita nggak pernah tahu soal itu. Atau mungkin dia ada protes yang keras. Ya seperti itulah kira-kira. Kemudian ketika wasit masuk ke lapangan, Mitrovic mendorong wasit. Ya itu kan udah nggak boleh. Jadi ya layak juga Mitrovic mendapatkan kartu merah. Jadi salahnya para pemain Fulham sendiri. Yang pertama Willian, yang handball, mencegah gol dari Sancho, dan yang kedua Mitrovic. Jadi setelah Fulham itu bermain dengan 9 pemain, baru kemudian lah kita bisa melihat bahwa para pemain MU itu mendominasi jalannya pertandingan. Tapi penting juga bagi Bruno untuk bisa mengeksekusi penalti tersebut, dan dia bisa mengeksekusinya dengan sempurna. Satu sama udah total dominance from MU, dan saya melihat peran dari Fred juga cukup baik ketika dia masuk. Anthony juga mulai bermain rapi, dia agak egois di pertandingan ini walaupun dia juga mendapatkan beberapa peluang. Dan akhirnya kita tahu Sabitzer bisa mencetak gol. Wah, ada gol ini gol yang cantik ya, dia sontek itu bola ketika dia mendapatkan umpan dari Luke Shaw, proses serangan yang rapi juga. Dan akhirnya dari sebuah proses serangan lagi, MU bisa menambah keunggulan mereka menjadi 3-1 ketika Fred memberikan umpan kepada Bruno yang shooting keras sehingga dia bisa mencetak gol untuk melengkapi kemenangan dari Manchester United dengan skor 3-1. Dan kalau menurut saya MU bukan menang karena faktor keberuntungan, enggak. Tapi ini adalah kesalahan para pemain Fulham. Ketika mereka tidak disiplin sehingga ada 2 pemain mereka yang mendapatkan kartu merah, dan itu yang memberikan kesempatan bagi MU untuk melakukan comeback. Seandainya 11 lawan 11, seandainya skor itu 1 sama dari penalti, nah belum tentu juga MU akan bisa meraih kemenangan dengan selisih 2 gol. Jadi sebetulnya Fulham tidak bermain buruk di pertandingan ini teman-teman, tapi para pemain MU terlihat sedikit lamban untuk menemukan ritme permainan mereka. Maka itu Erik ten Hag perlu melakukan serangkaian pergantian pemain. Tapi pelatih ini kan juga berpikir dengan cerdas. Ketika dia melihat rencana permainan dia gak jalan, mau tidak mau dia perlu melakukan beberapa pergantian pemain yang memberikan efek yang positif di atas lapangan. Jadi ya walaupun Fulham itu bermain dengan 9 pemain, bukan berarti MU itu menang dengan gol-gol yang hoki, enggak juga. Karena proses golnya juga rapi, melibatkan kerjasama. Apalagi para pemain Fulham bertahannya juga agak buruk. Tapi karena Fulham kalah dari jumlah pemain, tentu mereka sulitlah untuk membangun serangan. Jadi mereka tidak efektif untuk membangun serangan seperti sebelumnya pada saat mereka masih bermain dengan 11 pemain. So this is a very good win for MU karena dengan kemenangan ini mereka lolos ke babak semifinal dan mereka akan berhadapan dengan Brighton. Dan sekarang pertandingan ketiga dari La Liga antara Barcelona versus Real Madrid. Ini adalah El Clasico jilid keempat teman-teman musim ini. Dan dari 4 jilid El Clasico, Barcelona telah berhasil meraih 3 kali kemenangan. Dan di pertandingan dini hari tadi juga, kalau menurut hemat saya, Barcelona layak meraih kemenangan teman-teman. Because they were the better team. Mereka bermain lebih kreatif, mereka bermain agresif, mereka tidak membuang waktu lama dalam menguasai bola. Jadi ketika mendapatkan bola, satu hal yang mereka lakukan adalah untuk bisa mengalirkan bola ke ruang pertahanan dari Madrid, membuat para pemain Madrid itu sibuk di ruang pertahanan mereka. Dan juga pressing yang mereka lakukan di tengah luar biasa. Dan saya melihat peran dari De Jong dan juga Busquets sangat penting di pertandingan dini hari tadi teman-teman. Plus tentunya ada Lewandowski dan juga Rafinha di depan. Ada juga Araujo di belakang. Jadi ini beberapa pemain dari Barcelona ini kita lihat teman-teman bisa bermain agresif untuk bisa menyulitkan para pemain Madrid mengandalkan skill individu mereka. Dan juga untuk bisa mengandalkan kreativitas, permainan yang kreatif. Maka itu Luka Modric, Toni Kroos tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada satupun umpan kunci yang bisa mereka berikan teman-teman di pertandingan dini hari tadi. What does that mean? Artinya memang para pemain Barca berhasil menekan para pemain Madrid. Dan juga terlihat ada minimal 2 pemain dari Barcelona yang akan mengawal 1 pemain dari Madrid. Ketika pemain dari Madrid tersebut masuk ke ruang pertahanan dari Barcelona, artinya apa? Mereka bermain dengan sistem double cover, pokoknya tutup. Jadi ketika pemain Madrid itu sudah bisa lewat dari 1 pemain Barca, akan ada pemain lain yang menutup ruang. Jadi ya itu juga tidak memungkinkan Valverde atau juga Vinicius Junior untuk mengandalkan skill individu mereka. Apalagi dari Camavinga yang cuma kerjanya jatuh bangun. Courtois justru melakukan banyak save. Kalau enggak, Barca bisa saja menang dengan selisih gol yang lebih besar lagi. Ini kan menangnya tipis ya 2-1, tapi yang menang ya menang. Yang penting kan mendapatkan 3 poin. Dan menurut saya gak ada kontroversi itu dari gol Asensio yang dianulir ya. Jelas lah, dia offside walaupun memang beberapa senti. Tapi ya itulah aturannya dari VAR. Tapi yang harus kita lihat, kehebatan dari para pemain Barcelona untuk bermain kreatif, mengalirkan bola secara cepat, membuat para pemain Madrid di tengah itu bingung. Maka itu dari segi pressing, para pemain Madrid itu kalah. Sehingga mereka lebih banyak melakukan pelanggaran. Dan Madrid itu hanya unggul dari jumlah pelanggaran teman-teman. Corner saja mereka hanya mendapatkan 1. Itu sudah menunjukkan betapa sulitnya mereka untuk membangun serangan ke pertahanan dari Barcelona.
Dan gol pertama dari Barcelona itu terlihatlah ada kepanikan di ruang pertahanan dari Madrid. Tapi Madrid dulu ya yang mencetak gol ya. Ketika Vinicius Junior itu coba untuk memberikan crossing tapi terkena Araujo. Dan ini menurut saya adalah gol berbau keberuntungan sih, karena kalau nggak kena Araujo belum tentu juga bisa mencetak gol pemain Madrid lainnya, karena tampaknya itu sudah cukup banyak pemain dari Barca yang mengawal area kotak penalti ya. Jadi ketika terkena Araujo, bola berubah arah, bisa menjebol gawang dari Ter Stegen. Dan setelah itu Barca keluar lebih menggila lagi, banyak sekali peluang dari mereka, Lewandowski, Rafinha, bahkan De Jong pun mendapatkan peluang. Sebelum akhirnya Sergio Roberto bisa mencetak gol sebelum turun minum. Ketika Rafinha shooting di blok, kemudian Sergio Roberto bisa mencetak gol menyamakan kedudukan. Ketika menyamakan kedudukan, ya saya sudah feeling nih bahaya nih kalau Barca sudah menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Tentu nih Xavi bisa memberikan taktik tambahan nih kepada para pemainnya, dan betul di babak kedua. Lihatlah, para pemain Barca lebih banyak mengandalkan direct pass. Cepat aja memberikan bola ke ruang pertahanan dari Madrid. Mau tidak mau para pemain Madrid itu hanya sibuk bertahan. Oke, Madrid bisa mendapatkan beberapa peluang dari counter attack. Tapi para pemain mereka juga tidak bisa melakukan finishing. Banyak peluang mereka itu yang melenceng. Sebaliknya dari Barca lebih banyak peluang mereka itu yang on target atau yang berbahaya. Dan akhirnya kita melihat setelah gol dari Asensio itu dianulir, jelang pertandingan berakhir, Kessie bisa mencetak gol pemain pengganti. Dan saya bingung banget, tidak ada pemain dari Madrid yang mengawal Kessie. Jadi ini terlihat jelas para pemain Madrid ini di lini pertahanan panikan ketika para pemain Barca mengandalkan kecepatan mereka dalam melakukan pergerakan tanpa bola atau juga passing. Sehingga ketika Kessie itu dapat bola, kita lihat dia berada dalam posisi yang free. Tidak ada satupun pemain dari Madrid yang mengawal Franck Kessie. Sehingga Kessie bisa mencetak the winning goal. Nah, siapa nih yang memberikan umpan? Saya lupa. Yang memberikan umpan kepada Kessie adalah Balde ya. Balde kan pemain muda ya. Jadi Balde bisa memberikan umpan, Balde tidak mendapatkan pressure, dan Kessie tidak ada yang mengawal, sehingga Kessie bisa mengubah skor menjadi 2-1 dan kemenangan bagi Barcelona. Dan apa pelajaran bagi Real Madrid di pertandingan ini? Bahwa para pemain mereka harus bermain agresif ketika berhadapan dengan Barcelona. Kalau mau main bertahan dengan mengandalkan counter attack itu gak masalah, tapi harus bisa melakukan pressing di tengah. Karena kekuatan dari Barcelona itu berada di lini tengah dan juga di lini depan mereka. Artinya untuk bisa mencegah mereka menciptakan peluang, press dulu di tengah. Tapi kalau nggak di-press di tengah, itu yang akan memberikan keleluasaan bagi para pemain Barcelona untuk bisa membangun serangan. Dan saat Barcelona sudah mendapatkan ritme permainan mereka, ya akan sulit untuk mencegah mereka meraih kemenangan. Saya memang Madridista, tapi saya perlu memberikan analisa yang fair. Dan juga tentunya logis, bahwa Madrid di pertandingan dini hari tadi, tampak para pemainnya kurang bergairah dibanding para pemain Barcelona. I don't know why, saya nggak ngerti. Tapi saya pikir excuse-nya atau alasannya jangan dipakai bahwa Madrid itu memang akan fokus di Champions League. Enggak, ini pertandingan yang besar. Harusnya para pemain juga fight di pertandingan ini. Tapi saya melihat Kroos, Modric, Camavinga nggak memberikan tekanan seperti yang biasa mereka lakukan. Nah itu saja teman-teman analisa yang bisa saya berikan. Kita tunggu lagi nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Arsenal, dari Manchester United, dan tentunya dari Barcelona dan juga Real Madrid. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.